Pernah nggak sih teman-teman, kalian merasa ada yang hilang di dalam diri hati teman-teman? Ini bukan uang ya, bukan jabatan, dan bukan seseorang bukan, tapi sebuah perasaan itu sendiri. Kosong seperti ada ruang hampa di dada yang harusnya dipenuhi dengan kehangatan, tapi ini justru ada cuma kedinginan, kegelapan. Sebuah rasa rindu yang bahkan lu sendiri bingung, merindukan apa sih gue ini gitu. Makanya di video kali ini gue akan sadarkan teman-teman, jika teman-teman mengalami hal ini, perlu banget direfleksi diri kan ya. Coba teman-teman, ini bukan tentang soal menjadi manja ya teman-teman. Ini bukan tentang ingin dimanja ya. Ini adalah sebuah cerita tentang dahaga. Dahaga akan satu hal yang paling mendasar dalam hidup seseorang manusia ya, karena kita ini bukan robot, kita manusia yang pastinya perlu dahaga. Untuk itu dahaganya apa? Perhatian, kasih sayang, dan cinta kasih tanpa syarat dari seorang ibu. Dan hari ini makanya kita akan membongkar luka yang sering kali tak terucapkan. Itu luka yang jika dibiarkan akan membentuk sebuah pola kehidupan yang percayalah bukan yang kamu inginkan, bahkan ini menjadi looping lagi dia hal asmara. Saya simak sampai selesai untuk para pria biar terhindar menjadi seorang pria yang badut. Apa sih yang sebenarnya terjadi dalam diri seorang pria ketika bank cinta dari seorang ibunya itu kosong? Ya pasti menjadi badut kan, nggak bisa bercinta ke cewek lain gitu, pengen diperhatikan gitu. Ini bukan soal teori semata ya teman-teman, ini adalah realita yang memengaruhi hidup jutaan pria, mungkin termasuk kalian ya. Dan kalian biar terhindar juga menjadi seorang badut ya, biar nggak bisa bercinta gitu. Tanpa disadari kita membangun sebuah keyakinan bahwa sadar kita ya, aku akan dicintai dan dihargai jika aku berprestasi ya. Cinta itu perjuangan, nah cinta itu pengorbanan gitu. Ini membuat kita menjadi workaholic, takut gagal, dan selalu merasa tidak pernah cukup, dan bahkan menjadi people pleaser gitu ya. Setiap pencapaian seolah terasa terhambat karena ada yang kita cari sebenarnya itu bukan medali atau promosi, tapi sebuah pengakuan, pelukan, dan kata ibu bangga pada kamu gitu. Tapi itu pelukan tak kunjung datang ya. Jadi kita harus mengejar dan mengejar sampai kelelahan sehingga kita mendapat pelukan, hanya dapat pelukan aja gitu. Dan ini mempengaruhi cinta asmara kita pas udah gedenya ya, pas udah pada kita lagi deket nih PDKT sama seorang wanita ya. Ibaratnya kayak ada penghalang aja, kita pengen ngomong sesuatu tapi kayak takut grogi gitu. Ya inilah paradoks yang menyakitkan teman-teman ya. Kita takut ditolak, takut ditinggalkan pas lagi disayang-sayangnya gitu. Ketidakmampuan ibu memenuhi kebutuhan emosional dari kita dari waktu kecil ini menjadikan diinvestasikan oleh pikiran bawah sadar kita sebagai mendekat pada perempuan sama dengan sakit ya, terbuka sama dengan menunjukkan kelemahan. Akhirnya apa? Kita membangun tembok, kita jadi dingin, sulit mengungkapkan perasaan atau komitmen, terasa seperti ancaman justru. Ini siapa yang pernah ngalamin kayak gini? Aku ayo. Kita menarik diri satu hubungan ya, saat hubungan mulai mendalam, karena itulah zona nyaman yang kita kenal, zona yang sunyi gitu. Rongga kosong di dada itu butuh diisi ya teman-teman, dan karena kita tidak belajar cara mengisi dari dalam, kita justru mencarinya dari luar ya, mencari pujian, mencari validasi ya, hingga hal-hal destruktif itu ia kejar. Tapi seperti menuangkan air ke dalam ember bocor, rasanya tak pernah cukup ya. Tak ada satupun orang yang mau satu pencapaian pun yang bisa mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh seorang ibunya. Gak ada gitu. Kecuali lu sadar bahwa lu terima, udah maafin ibu lu kayak gitu, itu akan terisi kembali secara alami, dan itu datang wanita yang lu sayang atau hal-hal lain gitu. Kesedihan dan rasa kecewa yang dalam itu terlalu sakit untuk dirasakan ya. Jadi pikiran kita yang cerdas ini mencari mekanisme pertahanan ya, mode survival ya. Kemarahan,
marah lebih mudah daripada mengakui bahwa kita sedih. Dan marah pada dunia, marah pada hal-hal kecil, marah pada diri sendiri justru itu, atau bahkan marah secara samar pada ibu kita. Kemarahan ini adalah tameng untuk menutupi anak kecil kita di dalam diri yang masih menangis, bertanya-tanya, apa salahku? Kenapa aku tidak cukup baik untuk dicintai? Ini banyak banget ya, laki-laki yang masih belum sadar gitu, makanya masih mencari wanita yang benar-benar mencintainya sekaligus menemukan menjadi STO, sindrom the one gitu. Jadi untuk laki-laki hati-hati ya, yang apalagi masih punya luka batin ini, takutnya nanti ketemu wanita yang gak cintai justru dipainkan gitu. Dari semua pengalaman itu, kita membentuk sebuah cerita inti tentang diri kita sendiri dan menjadi identitas. Aku tidak layak untuk dicintai, ada yang salah dengan aku harus mengurus semuanya sendiri. Cerita inilah yang menjadi filter kita memandang dunia, teman-teman. Setiap kegagalan hubungan seolah membuktikan cerita itu benar. Ya. Padahal itu sebuah looping yang tadi udah gue jelaskan. Ya. Setiap kritikan kecil terasa seperti palu godam yang mengkonfirmasi, ya, kamu memang tidak cukup baik. Seperti itulah. Padahal itu loopingan alam bawah sadar pada waktu masih kecil. Ya, jika masih belum paham, tolong diulangi lagi video ini ya teman-teman. Dan boleh kolom komentar ditulis apa yang teman-teman belum paham dari video ini. Lanjut lagi. Jadi untuk video penutup kali ini ya, mendengar semua ini mungkin terasa berat, tapi inilah momen transformasinya teman-teman ya. Untuk mengenali luka adalah langkah pertama untuk menyembuhkannya. Ini bukan tentang menyalahkan ibu kita, bukan ya. Seringkali ibu kita juga membawa lukanya sendiri yang gak sadar gitu, dan dia melakukan yang terbaik dengan pengetahuan versi dirinya sendiri dan kemampuannya saat itu gitu. Jadi ini tentang kita ya teman-teman, tentang mengambil tanggung jawab untuk menyembuhkan diri kita sendiri sekarang sebagai pria dewasa, dan akhirnya kita memiliki cinta yang sejati gitu. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama adalah akui dan terima dulu, berani jujur dulu pada diri lu sendiri, jujur sama perasaan lu sendiri, katakan ya aku merasa kekurangan kasih sayang seorang ibu, ya itu menyakitkan memang, dan itulah obatnya justru, dan aku mengizinkan diriku untuk merasakan sakit itu ya, yaitu pengakuan ini adalah pembebasan. Jadi untuk teman-teman, pengakuan ini adalah pembebasan teman-teman agar ini melepaskan beban yang selama ini kalian pikul dalam diam, yang gak mau cerita siapapun, dan bahkan emang perlu diakui sebenarnya, sekaligus untuk menyembuhkan. Lalu langkah kedua adalah bersedihlah untuk anak kecil dalam dirimu. Silakan yang mau nangis silakan, ya justru itu akan meringankan, melegakan gitu. Bayangkan diri lo yang kecil itu, dia masih ada di dalam sana. Cukup pejamkan mata, temui dia, peluk dia, dan katakan padanya segala yang ingin lu dengar, yaitu aku lihat lu tidak sendiri, lu cukup baik, gue sayang lu gitu. Ini adalah proses reparenting, menjadi ibu dan ayah bagi diri lu sendiri di dalam anak kecil lu, di hati lu itu ya. Langkah ketiga, tulis ulang cerita diri lu, ganti kalimat aku tidak layak dicintai menjadi aku adalah pribadi yang berharga dan mencintai diriku sendiri. Ya, kedengarannya klise ya mungkin, tapi kata-kata ini adalah justru mantra sakti lo. Ulangi terus sampai pikiran bawah sadar lo mempercayainya dan lo merasa empati di tubuh lo. Lalu yang keempat, cari bantuan profesional ya. Ini kalau misal dari udah langkah-langkahnya belum cocok gitu, coba langkah keempat ini. Tidak ada salahnya dengan terapis. Seorang terapis adalah pemandu yang netral dan ahli untuk membantu lo menelusuri lorong-lorong ingatan dan perasaan yang gelap ini ya. Ini ada justru tanda kekuatan lo, bukan kelemahan lo. Tapi kalau untuk teman ya, karena kan butuh biaya. Kalau misalnya perlu bantuan gue, silahkan lo DM ke gue di Instagram gue dan tulis komentar apa IG lo gitu. Lanjut lagi, langkah kelima, belajar memberi yang tidak lo terima.
Ini yang paling powerful teman-teman. Mulailah memberi kasih sayang, perhatian, dan kelembutan pada orang-orang di sekitar lo, di ring satu ya khususnya. Entah itu lo, teman lo, ya saudara lo, sepupu lo, atau lo udah punya cewek, ya pasangan lo, ya bahkan diri lo sendiri. Dengan memberi apa yang tidak kita terima, kita memutus rantai itu justru ya, kita menjadi sumber cinta yang baru. Ya, luka itu nyata teman-teman, rasa sakit itu valid, tapi dia tidak harus mendefinisikan akhir cerita lu. Dari pria yang merasa hampa, lu bisa mentransformasi, berubah ya menjadi pria yang utuh, seorang pria yang cintanya berasal dari dalam diri ya, sehingga tidak lagi membutuhkan validasi dari luar, dan tidak perlu lagi mengemis-ngemis cinta, dan tidak perlu lagi menjadi seorang badut. Seorang pria yang justru bisa menjadi suami dan ayah yang penuh kasih, dewasa, karena dia telah belajar memenuhi dirinya sendiri, dan akhirnya lu udah selesai dengan diri lu sendiri, karena lu ada gudang cinta di dalam diri lu, dan sumber dari cinta untuk suami, untuk istri dan anak lu. Perjalanan ini tidak mudah teman-teman, tapi memang konsisten dilakukan ya. Setiap langkah akan membawa lu lebih dekat pada kedamaian yang sesungguhnya dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Sebuah kedamaian tidak bergantung pada siapapun, sebuah kebahagiaan tidak tergantung siapapun, karena lu telah menemukan diri lu sendiri yang sejatinya ya. Sejatinya lu adalah kedamaian itu sendiri, kebahagiaan itu sendiri. Kalau misalnya ada yang ketrigger merasa lu sedih, coba lakukan langkah-langkah yang tadi gua jelaskan ya. Oke, untuk video kali ini mungkin cukup dan semoga bermanfaat, dan tolong dipraktekkan biar lo merasakan manfaat dari video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.